Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Adnawati, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri dengan NIM 2017-404-112 dari kelas 3 TPIC. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Raqib MAG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selamat menonton. Moto kacang ora bakal ninggal lanjaran seringkali tersandang pada diri Kiai Haji Wahab Hasbullah karena orang tuanya merupakan seorang tokoh kiai yang dihormati dan disegani di kalangan masyarakatnya. Arti dari moto tersebut yaitu apabila bapaknya seorang yang besar, banyak kemungkinan anaknya juga akan mengikuti jejak ayahnya. Tapi kehormatan seorang pada guru atau kiai ini juga merupakan bagian atau cara terpenting bagi tradisi Jawa untuk mendapatkan keberkahan atau kebaikan ilmu. Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir dari pasangan Kiai Hasbullah dan Nyai Latifah pada tanggal 31 Maret 1888 di Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mempunyai 4 saudara kandung, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Rahman, Fatimah, dan Khadijah, yaitu istri Kiai Haji Bisri Samsuri, pendiri pesantren Den Anyar. Beliau dikenal sebagai kiai yang cerdas, dinamis, intelek, sekaligus pejuang yang ikut bertempur melawan Belanda dan penjajah Jepang. Guru-guru dan pendidikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Guru-guru Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sela-sela waktunya menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren di Jawa, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga menuntut ilmu pendidikan Islam di Mekah selama kurang lebih 5 tahun. Beliau berguru langsung kepada ulama-ulama terkemuka di Tanah Suci, seperti Kiai Mahfud dari Termas, yang merupakan ulama Indonesia pertama yang mengajar Syekh Bukhari di Mekah. Syekh Mahfud adalah ahli dalam ilmu hadis. Kemudian Kiai Haji Muhtarom Banyumas, Syekh Ahmad Khatib yang merupakan pemimpin tarekat Qadariyah dan Nasyabandiyah. Selain itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga berguru kepada Syekh Said Ali Yamani, Syekh Ahmad Abu Bakri Sata. Sedangkan guru-guru beliau ketika nyantri di antaranya yaitu Kiai Khalil Bangkalan yang merupakan pemimpin pesantren Kedemangan Bangkalan Madura, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Soleh dan Kiai Zainuddin Bangkalan Madura, Kiai Fakih Huddin Kediri yang merupakan pengasuh pesantren Beranggahan Kediri. Pendidikan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah yang lahir di Tambak Beras adalah murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia merupakan salah seorang keponakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti itu juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Bisri Samsuri. Kiai Haji Wahab Hasbullah pun menempuh pelajaran di Mekah di bawah bimbingan Syekh Khatib Minangkabau yang terkenal. Sebelumnya, ia berguru pada Kiai Khalil yang juga sama tenarnya dengan Kiai Khatib Minangkabau di Bangkalan Madura. Di pesantren Kiai Khalil, Kiai Haji Wahab Hasbullah pertama kali berjumpa dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang masih merupakan salah seorang pamannya. Dapat dikatakan, jika masa pendidikan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari kecil hingga besar kebanyakan dari pondok pesantren. Ketika memasuki usia yang ke-7, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mulai mendapatkan pelajaran agama secara intensif selama 6 tahun awal pendidikannya. Ia dididik langsung oleh ayahnya. Seperti halnya tradisi pendidikan santri yang selalu tidak berguru pada satu
pesantren saja. Ki Haji Wahab Hasbullah pun demikian. Selama kurang lebih 20 tahun, ia secara intensif menggali pengetahuan keagamaan di beberapa pesantren. Hal itu merupakan hal jamak. Banyak santri juga yang melakukan praktik belajar ke beberapa pesantren karena satu pesantren dan pesantren lainnya memiliki keistimewaan yang berbeda-beda, bahasa Arab maupun tasawufnya. Dengan jalan seperti itulah diharapkan mereka memiliki beberapa pengetahuan kemudian siap terjun dalam masyarakat. Di antara pesantren yang pernah disinggahi Ki Haji Wahab Hasbullah diantaranya yaitu Pesantren Langit Tuban, Pesantren Mojosari Nganjuk, Pesantren Cempaka, Pesantren Tawang Sari Sepanjang, Pesantren Kedemangan Bangkalan Madura di bawah asuhan Kyai Khalil Bangkalan, Pesantren Branggahan Kediri, Pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Ki Haji Hashim Asy'ari. Ki Haji Wahab Hasbullah merupakan orang yang cerdas dan kecerdasannya dilengkapi dengan ilmu retorika atau ilmu pidato dan menguraikan masalah, menyebabkan ia memiliki kemampuan dalam berbicara. Khusus di pesantren Tebu Ireng, ia cukup lama menjadi santri. Hal itu dibuktikan kurang lebih 4 tahun ia menjadi lurah pondok di pesantren tersebut. Sebagai bukti kepercayaan kiai dan pesantren tersebut. Setelah lama beliau belajar di berbagai pesantren, seperti halnya kebanyakan santri Jawa saat itu. Ki Haji Hashim Wahab. Karya-karya Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah tidaklah memiliki tulisan, baik artikel, buku maupun karya kitab. Pikiran dan kemampuan ilmunya diuraikan di berbagai kesempatan dan peristiwa. Ide dan ilmunya tersebut dikembangbiakan serta-merta di luar kepala dan tidak sampai sempat dibukukan. Ia tidak pernah mempunyai seorang sekretaris ataupun pendamping untuk mendampingi hari-hari sibuknya. Beliau lebih menyukai menuliskan karyanya di atas tanah berupa perjuangan di berbagai organisasi, terutama di NU dan pembentukan demokrasi di Indonesia pada masa Soekarno yang melewati transisi menuju awal pemerintahan Orde Baru Soeharto ketimbang menulis di atas kertas. Tentunya kita bukan hanya harus menghormati akan hal tersebut karena bagaimanapun juga perjuangan beliau adalah karya yang tak kalah pentingnya dengan karya tulis. Maka Ki Haji Wahab Hasbullah adalah sosok atau tokoh yang menuliskan karyanya bukan di atas kertas melainkan di atas tanah. Karya itu terlihat dari peranannya dalam mendirikan Komite SI atau Sarekat Islam di Mekah, Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan NU. Kemudian membawa NU menjadi partai mandiri. Belum lagi kiprah dan sumbangsihnya dalam pembentukan laskar-laskar gerilyawan melawan penjajah, membela para kiai yang dipenjara dan melobi untuk melepaskan mereka. Meskipun begitu, Ki Haji Wahab Hasbullah tidak meninggalkan karya tulis, akan tetapi beliau meninggalkan sebuah karya yang begitu besar, yaitu Nahdlatul Ulama. Ki Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU, beliau pejuang dengan harta, tenaga, segenap daya upaya. Dengan duka cita dan derita beliau membangun dan membesarkan organisasi Nahdlatul Ulama. Bahkan hingga akhir hayatnya beliau Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah masih menjabat sebagai Ketua Rais An'am NU. Itulah karya-karya Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah.
masa hidupnya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat pada hari Rabu 12 Dzulqa'dah 1391 Hijriah atau tanggal 29 Desember 1971 Masehi di rumah kediamannya di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Beliau meninggal pukul 10 WIB dan dimakamkan di hari itu juga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan itulah biografi dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita dalam menjadikan insan yang lebih baik dan sebagai motivasi generasi bangsa agar menjadi lebih baik lagi. Sekian biografi singkat dari Kiai Haji Hasim Wahab Hasbullah. Apabila banyak salah atau tutur kata dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.